Pernahkah kamu merasa terlalu khawatir dengan pandangan orang lain terhadap dirimu? Ini adalah pengalaman yang sering kita rasakan, dan hal ini bisa membuat kita terlalu tergantung pada persetujuan dari luar, yang pada akhirnya mengalihkan kita dari tujuan dan jalan hidup kita yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang mengapa perhatian terhadap validasi dari luar begitu mempengaruhi kita, serta bagaimana kita bisa membangun sebuah kehidupan yang benar-benar mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya, melalui prinsip-prinsip kemandirian diri yang kuat, yang sangat dijunjung tinggi dalam filsafat Stoik. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk lebih fokus pada apa yang dapat kita kontrol, dan untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol. Prinsip ini sangat sejalan dengan konsep kemandirian diri yang digali lebih dalam Stoikisme. Filsafat ini menekankan bahwa kebebasan sejati dan kebahagiaan datang dari dalam diri kita, bukan dari pujian atau penilaian orang lain di luar sana. Ralph Waldo Emerson, seorang tokoh yang sangat mendukung kemandirian diri, dan para Stoik dari zaman kuno memiliki benang merah yang sama dalam ajaran mereka. Mereka menyadari bahwa kepuasan sejati terletak pada kemampuan untuk mempercayai diri sendiri dan keputusan yang kita buat berdasarkan penilaian kita sendiri. Filsafat ini bukan hanya tentang memastikan tindakan kita selaras dengan nilai-nilai pribadi, tetapi juga tentang menerima dan beradaptasi dengan kekuatan eksternal yang tak dapat kita kontrol, namun dengan cara yang menjaga kedamaian batin kita. Proses menuju kemandirian diri adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan. Ini tidak hanya mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan yang lebih baik, namun juga memperkuat fleksibilitas psikologis kita, memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan tetap terkendali. Pendekatan ini sangat relevan dalam dunia digital yang kita jalani saat ini, di mana tekanan sosial serta hasrat untuk mendapatkan pengakuan di media sosial dapat dengan mudah mempengaruhi keyakinan kita serta cara kita bertindak. Dengan membangun rasa diri yang kokoh dan mengabaikan keinginan untuk mendapatkan persetujuan dari luar, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih otonom dan lebih memuaskan. Jika kamu merasa mendapatkan manfaat dari wawasan dan diskusi yang kami sajikan, ada satu hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk membantu kami, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Ini sangat membantu dan memastikan kamu tidak akan ketinggalan konten-konten berguna seperti ini. Dan ingat, jangan lewatkan satu bagian pun dari video ini, karena setiap bagian disusun dengan tujuan untuk membantu kamu menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Apakah kamu ingin meningkatkan kesehatan mental, memperkuat rasa percaya diri, atau hidup lebih autentik? Mengadopsi kemandirian diri melalui lensa Stoikisme mungkin adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih kaya dan lebih ditentukan oleh diri sendiri. Esensi dari kemandirian diri. Di balik setiap keputusan yang kita buat dan setiap langkah yang kita ambil, ada pilihan untuk bergantung pada diri sendiri atau pada harapan serta persetujuan orang lain. Ini adalah keseimbangan yang halus antara individualitas dan konformitas yang membentuk perjalanan hidup kita dengan cara yang sangat mendalam. Kemandirian diri bukan hanya tentang melakukan segala sesuatunya sendiri atau menghindari orang lain, tetapi tentang sejauh mana kita dapat hidup selaras dengan nilai-nilai, tujuan, dan keinginan pribadi kita. Ini adalah tentang menciptakan hidup yang resonan dengan siapa kita sebenarnya dan dengan esensi terdalam diri kita. Mari kita lihat seorang tokoh sejarah
yang sangat menghidupi sifat kemandirian diri ini dengan luar biasa, Ralph Waldo Emerson. Dalam esainya tentang kemandirian diri, Emerson dengan penuh semangat mendorong individu untuk mempercayai diri mereka sendiri dan mengikuti intuisi serta ide-ide mereka, alih-alih hanya mengikuti harapan masyarakat. Emerson menekankan bahwa kemandirian sejati datang dari mengandalkan sumber daya kita sendiri untuk menciptakan jalan ke depan yang menjadi inti dari kemandirian diri itu sendiri. Relevansi kemandirian diri ini jauh melampaui tulisan sejarah atau ajaran filsafat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kemandirian diri memiliki peran yang sangat penting. Di tempat kerja, seseorang yang memiliki kemandirian diri dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan beradaptasi dengan lebih baik. Mereka tidak menunggu petunjuk dari atasan atau orang lain di setiap langkah, melainkan proaktif, mencari solusi sebelum masalah besar muncul. Kepribadian yang proaktif ini bukan hanya membantu pertumbuhan pribadi, tetapi juga menjadikan mereka anggota tim yang sangat berharga. Dalam hubungan pribadi, kemandirian diri muncul dengan kemampuan untuk menjaga batasan yang sehat. Ini berarti tahu kapan harus mengatakan tidak atau mundur sejenak untuk memberi ruang bagi orang lain agar mereka bisa berkembang secara mandiri. Sebagai contoh, bayangkan seorang orang tua yang melihat anaknya sedikit kesulitan mengerjakan teka-teki yang rumit. Alih-alih langsung membantu, orang tua tersebut memberi kesempatan kepada anaknya untuk menyelesaikan sendiri. Ini mendorong kemandirian dan ketangguhan dalam diri anak, sekaligus memperlihatkan contoh nyata tentang kemandirian diri. Mengembangkan kemandirian diri. Mengembangkan kemandirian diri itu seperti merawat tanaman. Dibutuhkan kesabaran, kondisi yang tepat, dan perhatian harian yang konsisten. Namun, bagaimana kita dapat menumbuhkan kemandirian diri dalam diri kita sendiri? Semuanya dimulai dengan merangkul pola pikir pertumbuhan dan perbaikan terus-menerus. Pola pikir pertumbuhan, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck, mendorong kita untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan mengembangkan kemampuan, daripada menganggapnya sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Salah satu langkah awal dalam mengembangkan kemandirian diri adalah belajar untuk mempercayai insting dan penilaian pribadi. Langkah ini bisa sesederhana memilih makanan di restoran berdasarkan apa yang benar-benar ingin kamu makan, bukan berdasarkan pilihan teman-teman atau ulasan yang ada. Meskipun tampaknya remeh, setiap keputusan kecil yang menghormati preferensi sejati, kita akan memperkuat kepercayaan pada naluri diri kita sendiri. Menetapkan tujuan pribadi juga merupakan aspek penting dalam membangun kemandirian diri. Tujuan ini bukan sembarang tujuan, melainkan tujuan yang benar-benar selaras dengan apa yang ingin kita capai dalam hidup, seperti belajar keterampilan baru, meningkatkan kesehatan, atau memajukan karir. Misalnya, jika kamu selalu tertarik pada fotografi, menetapkan tujuan untuk memotret setiap hari atau mendaftar ke kelas fotografi bisa menjadi langkah awal menuju kemandirian diri. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mengembangkan keterampilan, tetapi juga membangun rasa pencapaian dan kepercayaan diri yang lebih kuat. Refleksi diri memainkan peran penting dalam pengembangan kemandirian diri. Ini melibatkan meninjau pengalaman kita secara teratur dan mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Proses ini bukan tentang memikirkan kesalahan di masa lalu, tetapi tentang memahami apa yang mendorong tindakan kita dan bagaimana kita bisa lebih menyelaraskannya dengan nilai dan tujuan pribadi kita.
Salah satu cara praktis untuk melakukannya adalah dengan menulis jurnal, mencatat peristiwa yang terjadi, emosi yang dirasakan, dan pelajaran yang didapat setiap hari. Selain itu, membangun jaringan pendukung yang menghargai kemandirian kita adalah kunci. Hal ini tidak berarti bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi menciptakan hubungan dengan individu yang mendorong otonomi kita dan menghormati batasan pribadi kita. Sebagai contoh, mentor profesional yang mendorong kamu untuk membuat keputusan sendiri, tetapi tetap ada untuk mendukung, bisa menjadi aset yang sangat berharga dalam perjalanan menuju kemandirian. Langkah praktis menuju otonomi. Meraih otonomi dalam hidup kita bisa diibaratkan seperti memulai perjalanan solo yang penuh petualangan. Perasaan yang muncul mencakup antusiasme, sedikit ketakutan, tetapi pada akhirnya sangat memuaskan. Otonomi adalah tentang menegaskan kemandirian kita dan membuat keputusan yang sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai serta aspirasi pribadi. Lalu, bagaimana kita bisa mulai menjalani perjalanan ini secara praktis? Langkah pertama yang penting adalah belajar menikmati waktu sendirian. Kesendirian bukan berarti kesepian. Ini adalah tentang menikmati kebersamaan dengan diri sendiri dan mendengarkan pikiran serta perasaan tanpa gangguan dari luar. Aktivitas seperti membaca, berkebun, atau bahkan memasak bisa menjadi cara untuk melatih diri dalam menikmati waktu pribadi. Misalnya, seseorang yang memulai hobi solo seperti melukis atau mendaki akan mendapatkan ruang untuk refleksi, sekaligus mengasah kemampuan membuat keputusan secara mandiri. Langkah berikutnya adalah menetapkan batasan pribadi yang jelas. Ini mencakup keberanian untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang bertentangan dengan prioritas atau menguras energi kita. Membangun batasan ini mungkin terlihat sederhana, seperti menolak undangan ketika membutuhkan waktu untuk diri sendiri, atau menolak tugas tambahan di tempat kerja saat jadwal sudah terlalu padat. Dengan menjaga batasan ini, kita tidak hanya melindungi waktu dan energi kita, tetapi juga menunjukkan penghargaan pada kebutuhan serta keinginan pribadi kita. Mencoba pengalaman baru adalah langkah penting lainnya. Keluar dari zona nyaman dapat secara signifikan meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian kita. Ini bisa berupa melakukan perjalanan ke tempat baru sendirian atau mengambil kelas di bidang yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Setiap pengalaman baru adalah kesempatan untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi yang berbeda. Selain itu, praktik perawatan diri juga tidak kalah penting dalam perjalanan menuju otonomi. Rutinitas seperti olahraga teratur, makan makanan bergizi, tidur cukup, dan meluangkan waktu untuk mindfulness membantu kita menjaga keseimbangan fisik dan mental. Perawatan diri ini memastikan kita berada dalam kondisi terbaik untuk membuat keputusan yang mandiri dan bijak. Menjaga gaya hidup aktif, seperti berolahraga, tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga kesehatan mental kita. Aktivitas seperti jogging, yoga, atau menari dapat meningkatkan energi dan suasana hati, yang penting untuk menjaga motivasi dalam perjalanan kemandirian. Namun, meminta bantuan ketika diperlukan juga bagian dari otonomi. Kemandirian tidak berarti menangani semuanya sendiri, tetapi mengetahui kapan harus meminta dukungan. Misalnya, seseorang mungkin meminta bantuan untuk belajar keterampilan baru yang dapat meningkatkan karir mereka. Hal ini menunjukkan kepercayaan diri dalam mengenali kebutuhan mereka dan mengambil langkah untuk memenuhinya. Akhirnya, kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik adalah inti dari otonomi.
Ini melibatkan evaluasi opsi, mempertimbangkan hasil potensial, dan memilih jalan yang sesuai dengan tujuan dan nilai kita. Ketika kita melatih pengambilan keputusan, baik dari hal kecil seperti memilih apa yang akan dimakan, hingga keputusan besar seperti karier atau hubungan, kita memperkuat rasa kemandirian kita. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah praktis ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita membangun dasar kemandirian yang kuat, memberdayakan kita untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai, tujuan, dan prinsip pribadi. Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke arah kehidupan yang ditentukan oleh diri kita sendiri. Dampak pada hubungan dan komunitas. Otonomi tidak hanya membentuk kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak yang luas pada hubungan kita dengan orang lain serta peran kita dalam masyarakat. Memeluk kemandirian bukan berarti mengisolasi diri, melainkan menciptakan rasa diri yang kuat yang mampu memperkaya interaksi kita dengan orang lain dan memberi kontribusi bermakna bagi komunitas kita. Dalam keluarga misalnya, seorang orang tua yang mendorong kemandirian tidak hanya memberikan teladan yang kuat bagi anak-anak mereka, tetapi juga membantu anak-anak mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Hubungan keluarga yang sehat tercipta ketika setiap anggota saling menghormati individualitas dan batasan masing-masing. Orang tua yang mandiri cenderung memberikan kepercayaan kepada anak-anak mereka untuk mengeksplorasi pilihan mereka sendiri, sehingga membantu membangun rasa percaya diri dan kemandirian dalam diri anak. Di tempat kerja, individu yang mandiri seringkali membawa inovasi dan efisiensi yang tinggi. Mereka lebih termotivasi, memerlukan pengawasan yang minim, dan memiliki keterampilan pemecahan masalah yang luar biasa. Sikap ini seringkali menginspirasi rekan kerja untuk mengadopsi kebiasaan serupa, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan kolaboratif. Selain itu, dengan menetapkan batasan yang jelas, mereka membantu membangun budaya kerja yang menghormati keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sebagai contoh, seorang karyawan yang secara diplomatis menolak kerja lembur berlebihan tidak hanya menjaga keseimbangan dirinya sendiri, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya batasan sehat kepada timnya. Dalam hubungan romantis, otonomi memainkan peran penting dalam menjaga dinamika yang sehat. Pasangan yang mandiri cenderung tidak bergantung secara berlebihan pada satu sama lain untuk dukungan emosional atau kepuasan pribadi. Hal ini mencegah terjadinya ketergantungan yang tidak sehat, yang seringkali menjadi sumber ketegangan. Sebaliknya, pasangan yang mandiri saling menghormati minat dan hubungan masing-masing di luar hubungan mereka. Ini membawa perspektif yang beragam dan pengalaman baru ke dalam hubungan, memperkaya kehidupan bersama mereka. Dampak dari kemandirian juga melampaui hubungan pribadi dan mencapai keterlibatan komunitas yang lebih luas. Individu yang mandiri seringkali lebih proaktif dalam berkontribusi kepada masyarakat mereka. Mereka termotivasi oleh nilai-nilai internal dan keyakinan yang kuat, bukan oleh kebutuhan akan pengakuan atau imbalan. Orang-orang ini cenderung menjadi sukarelawan, terlibat dalam pemerintahan lokal, atau memimpin proyek komunitas, semuanya dengan tujuan menciptakan perubahan positif. Partisipasi mereka ditandai oleh dedikasi yang tulus terhadap kemajuan dan inovasi. Selain itu, contoh yang diberikan oleh individu yang mandiri dapat berdampak besar pada komunitas mereka. Mereka menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dan pemikiran yang matang adalah hal yang sangat berharga. Sebagai contoh,
seorang pemimpin komunitas yang mengorganisir kegiatan pembersihan lingkungan bukan karena kewajiban, tetapi karena kepeduliannya yang tulus terhadap lingkungan, dapat menginspirasi orang lain untuk mengambil tindakan serupa. Ini menciptakan budaya partisipasi dan rasa saling menghormati dalam masyarakat. Dengan kemandirian, kita tidak hanya memperkuat hubungan pribadi kita, tetapi juga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Melalui tindakan yang tulus dan kontribusi yang bermakna, kita dapat memainkan peran penting dalam membangun komunitas yang tangguh, inklusif, dan penuh semangat. Dengan menjadi individu yang mandiri, kita tidak hanya menemukan kepuasan pribadi, tetapi juga memberi dampak positif pada dunia di sekitar kita. Mengatasi tantangan. Kemandirian diri adalah perjalanan yang memuaskan, tetapi bukan tanpa rintangan dan hambatan. Dalam proses membangun otonomi, penting untuk mengenali dan menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin muncul. Dengan memahami kendala ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk tetap berada di jalur menuju kemandirian yang sejati. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah rasa takut akan isolasi. Ketika kita mengejar gaya hidup yang lebih mandiri, ada kekhawatiran bahwa kita mungkin menjadi terputus dari orang-orang di sekitar kita. Hal ini terutama berlaku dalam budaya yang sangat mengedepankan kebersamaan, di mana memilih jalur yang mandiri kadang-kadang disalahartikan sebagai penolakan terhadap komunitas atau hubungan keluarga. Sebagai contoh, seseorang yang memutuskan untuk menolak undangan keluarga demi fokus pada proyek pribadi bisa dianggap tidak peduli atau egois. Dalam situasi seperti ini, penting untuk berkomunikasi dengan jelas tentang tujuan dan kebutuhan kita, serta meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa upaya untuk menjadi mandiri bukan berarti memutuskan hubungan, melainkan memperkuat diri untuk lebih berarti dalam hubungan tersebut. Tantangan lain yang sering muncul adalah menghadapi keraguan internal. Ketika kita membuat keputusan yang berbeda dari kebiasaan atau mengambil langkah-langkah di luar zona nyaman, sangat wajar jika muncul rasa ragu dan takut. Keraguan ini bisa semakin besar ketika kita mengalami kegagalan atau kemunduran yang seringkali menjadi bagian dari proses pertumbuhan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang menghadapi penolakan berulang kali mungkin mulai mempertanyakan kemampuan bisnisnya atau kelayakan ide-idenya. Untuk mengatasi ini, kita perlu membangun ketahanan diri, belajar melihat setiap kemunduran sebagai kesempatan untuk belajar, dan menggunakannya untuk memperkuat tekad kita dalam mencapai tujuan. Selain itu, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial seringkali menjadi penghalang besar. Dalam masyarakat yang memiliki harapan tertentu tentang bagaimana kita harus hidup, bekerja, atau berinteraksi, menyimpang dari jalur tersebut seringkali menimbulkan penilaian atau tekanan sosial yang besar. Sebagai contoh, seorang individu yang memilih untuk mengejar karier seni di lingkungan yang lebih menghargai profesi konvensional seperti hukum atau teknik mungkin menghadapi tekanan dari keluarga dan teman-temannya. Mengatasi hal ini memerlukan rasa diri yang kuat dan visi yang jelas tentang tujuan pribadi kita, sambil menyadari bahwa persetujuan orang lain bukanlah ukuran kesuksesan sejati. Selain tekanan sosial, ada pula tantangan praktis dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi mandiri. Kemandirian sejati seringkali membutuhkan penguasaan berbagai keterampilan seperti manajemen keuangan, pengambilan keputusan, atau pengendalian emosi. Sayangnya, keterampilan-keterampilan ini tidak selalu diajarkan secara sistematis,
sehingga banyak dari kita harus mempelajarinya melalui pengalaman langsung. Misalnya, seseorang yang sebelumnya bergantung pada pasangan mereka untuk mengatur keuangan mungkin kesulitan ketika mereka harus mengambil alih tanggung jawab ini setelah perpisahan. Menghadapi tantangan ini membutuhkan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri. Untuk mengatasi semua hambatan ini, ada beberapa strategi yang dapat membantu. Pertama, komunikasikan tujuan dan nilai-nilai kamu secara teratur dengan orang-orang di sekitar. Ini dapat mencegah kesalahpahaman dan membangun jaringan dukungan yang menghargai perjalananmu menuju kemandirian. Kedua, carilah individu yang sejalan dengan nilai-nilai kamu dan yang dapat memberikan dukungan serta inspirasi dalam perjalanan ini. Ketiga, aktiflah mencari sumber daya dan kesempatan belajar yang dapat memperkuat kemampuan kamu dalam mengelola berbagai aspek kehidupan secara mandiri. Ini bisa berarti membaca buku tentang literasi keuangan, mengikuti workshop tentang pengelolaan emosi, atau belajar dari mereka yang telah berhasil menavigasi jalur serupa. Selain itu, luangkan waktu untuk refleksi diri untuk mengevaluasi kemajuanmu, merayakan pencapaian kecil, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Langkah ini memastikan bahwa kamu tetap selaras dengan tujuan utama dan membantu mengatasi rasa ragu atau ketakutan yang muncul. Dengan mengenali dan mengatasi tantangan-tantangan ini secara langsung, siapapun dapat memperkuat kapasitas mereka untuk menjadi mandiri. Proses ini memastikan bahwa perjalanan menuju kemandirian tidak hanya bermanfaat, tetapi juga penuh makna dan transformasi. Menjadi arsitek dari takdirmu sendiri. Saat kita menutup pembahasan tentang kemandirian diri ini, sangat penting untuk menyadari dampak mendalam yang dapat ditimbulkan oleh perjalanan menuju otonomi dalam hidup kita. Memilih untuk merangkul kemandirian bukan hanya tentang mengasah kemampuan untuk berdiri sendiri, tetapi juga tentang menemukan dan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai terdalam kita. Ini adalah tentang membuat pilihan yang benar-benar sesuai dengan siapa kita sebenarnya dan siapa yang ingin kita capai dalam hidup. Perjalanan menuju kemandirian diri ini memberikan kekuatan untuk hidup lebih autentik. Ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara lebih bermakna dan berkontribusi lebih signifikan dalam komunitas tempat kita berada. Dengan setiap langkah yang kita ambil, baik itu menuju kesuksesan maupun menghadapi tantangan, kita belajar lebih banyak tentang diri kita dan kemampuan kita untuk bertahan dan berkembang. Melalui pembahasan ini, kita telah mengeksplorasi esensi dari kemandirian diri, langkah-langkah praktis untuk mencapainya, serta tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi sepanjang jalan. Kita telah melihat bagaimana kemandirian diri dapat memperkaya hubungan pribadi kita, meningkatkan efektivitas kita dalam dunia kerja, dan membawa kepuasan lebih dalam hidup kita. Dengan menetapkan batasan yang jelas, mencoba pengalaman baru, dan mempercayai diri sendiri, kita bisa membangun kehidupan yang tidak hanya mandiri, tetapi juga kaya akan tujuan dan pemenuhan. Ingatlah bahwa jalan menuju kemandirian adalah perjalanan pribadi yang penuh dengan tantangan dan hadiah yang unik. Untuk menjalani perjalanan ini dibutuhkan keberanian, komitmen, dan yang terpenting, kemauan untuk tumbuh. Setiap langkah yang kamu ambil dalam perjalanan ini bukan hanya membawa kamu lebih dekat ke potensi dirimu yang sebenarnya, tetapi juga memberi cahaya bagi orang lain yang ingin mengikuti jejak yang sama. Jadi, saat kamu melanjutkan perjalanan hidupmu, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kemajuan yang telah kamu capai
pelajaran yang telah kamu pelajari, dan bagaimana kamu telah tumbuh sebagai pribadi. Hargai setiap kemenangan kecil, pelajari dari setiap kegagalan, dan terus bergerak maju dengan keyakinan dan tekad. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi ini. Jika kamu merasa mendapat wawasan yang bermanfaat dan ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana hidup dengan integritas pribadi dan kebijaksanaan, saya mengundang kamu untuk menonton video berikutnya tentang kekuatan hidup dengan stoikisme. Dan ingat, kamu adalah arsitek dari takdirmu sendiri, mampu melakukan hal-hal luar biasa.